Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Hari ini kita lanjutkan materi bahasa Indonesia mengenai cara mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Materi sebelumnya ada pada materi tema 1, yaitu mengenai ide pokok. Nah, bedanya di materi tema 5 ini kita mengembangkan ide pokok itu menjadi kalimat utama. Nah, sebelum kita membuat, kita harus tahu dulu konsep dalam mengembangkan ide pokok. Kalian ingat kan, ide pokok dan kalimat utama itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kalimat utama, yang pasti kalimat yang dimaksud dengan berisi informasi utama yang menjelaskan tentang suatu permasalahan. Dia letaknya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Itu kalimat utama. Sedangkan ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Jadi, ketika kita mencari ide pokok, kita harus mencari kalimat utama terlebih dahulu. Nah, kaitannya dengan ide pokok tentunya ada sebuah bacaan. Judulnya Kehidupan Burung. Nah, di sini ada berapa paragraf anak-anak? Ada 3 paragraf. Dalam satu paragraf pasti memiliki satu kalimat utama. Jadi, satu kalimat utama dan satu ide pokok. Secara otomatis kalau 3 paragraf berarti memiliki 3 kalimat utama dan 3 kalimat atau ide pokok. Nah, kalian lihat di paragraf pertama. Burung termasuk jenis unggas. Burung memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan unggas lainnya. Ciri-ciri burung adalah permukaan kulitnya ditutupi bulu, kemudian memiliki paruh, memiliki sepasang kaki, dan sepasang sayap. Itu merupakan paragraf pertama. Kira-kira kalimat utamanya yang mana anak-anak? Ingat, kalimat utama bisa ada di awal, di tengah, maupun di akhir. Jawabannya yang di awal. Kenapa di awal? Ini membahas tentang apa ya? Membahas tentang burung. Burung itu termasuk jenis unggas, ya. Nah, jadi kalimat utamanya adalah burung termasuk jenis unggas. Kenapa tidak burung memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan unggas lainnya? Karena kalimat tersebut menjelaskan kalimat yang pertama, bahwa burung itu jenis unggas, ciri-cirinya sama dengan unggas yang lain. Nah, itu hanya menjelaskan mengenai ciri-cirinya. Jadi, secara otomatis dia menjelaskan kalimat sebelumnya. Kalau sudah ketemu ide pokok, kalau sudah ketemu kalimat utamanya, berarti kita tentukan ide pokoknya. Jadi ide pokoknya diambil dari kalimat utama. Burung termasuk jenis unggas. Ide pokoknya berarti apa? Ide pokok itu bisa kalimat itu sendiri atau dibalik atau intinya saja. Karena ini pendek, ide pokoknya ya sudah jenis unggas termasuk burung, atau bisa burung termasuk jenis unggas, atau burung termasuk ke dalam jenis unggas, itu sama saja. Jadi ide pokok itu inti dari kalimat utama. Yang kedua, paragraf kedua, beberapa jenis burung dapat terbang menggunakan sayapnya. Pada tulang sayap burung terdapat rongga yang memudahkannya untuk terbang. Saat terbang, burung menggerakkan otot sayapnya untuk mengepakkan sayap. Otot-otot tersebut yang menjadi tenaga pendorong untuk dapat terbang ke angkasa.
kalimat utamanya adalah yang awal apa yang akhir? Yang awal, betul sekali. Jadi, kalimat utama paragraf kedua adalah beberapa jenis burung dapat terbang menggunakan sayapnya. Kemudian, ide pokoknya yang mana? Jenis burung yang terbang menggunakan sayapnya itu termasuk ke dalam ide pokok. Jadi kalimat utama dan ide pokok itu hampir sama. Nah, sekarang yang paragraf ketiga. Coba kalian lihat. Ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang. Misalnya, kata misalnya ini kan menjelaskan kalimat sebelumnya. Berarti kalimat utamanya yang awal. Iya, betul sekali. Dari kata ada sampai dengan terbang. Ide pokoknya berarti yang mana? Jenis burung yang tidak dapat terbang. Itu adalah ide pokok paragraf ketiga. Itu ya anak-anak, cara mencari kalimat utama dan ide pokok. Nah, kalau kita sudah menemukan kalimat utama, kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas. Gitu. Nah, materi kita hari ini adalah mengembangkan kalimat ide pokok menjadi kalimat utama. Berarti kalimat inti dikembangkan sedikit menjadi kalimat utama. Hampir sama sebenarnya seperti yang Ustadzah contohkan tadi, hanya saja ini dibalik ya teman-teman ya. Kalau tadi kita mencari ide pokok di kalimat utama, materi kita adalah mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Jadi biasanya ada satu kalimat inti, kemudian kalian uraikan menjadi kalimat utama, bahkan dijadikan satu paragraf. Itu namanya mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama.